Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus di channel video tutorial komputer. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba sharing atau share tentang video tutorial Microsoft Office 2016. Oke, kali ini kita akan bahas turunan daripada aplikasi ini khusus untuk Word, aplikasi Office Word 2016, karena aplikasi Office ini banyak turunannya, banyak bagian-bagiannya, ada Excel, PowerPoint, Publisher, dan lain sebagainya. Nah, khusus video kali ini kita akan fokuskan pada Microsoft Office Word 2016. Nah, baik teman-teman, setelah proses penginstalan selesai, kita buka aplikasinya, tentunya seperti biasa lewat Start. Ini sudah saya tampilkan di desktop. Kita mulai dari awal, Start, kemudian tentu yang sudah kita install akan masuk pada bagian sini. Semua aplikasi yang sudah kita install, kita cari di sini. Ini ada Excel, kemudian kita cari yang Word, ini Publisher, kemudian ini adalah Word. Nah, ini. Oke. Nah, agar supaya kita tidak bingung lagi mencari, besok-besok kalau kita ingin buka, tinggal kita klik di desktop. Kita coba tampilkan di desktop. Ini memang beda cara ketika ingin menampilkan di desktop versi Office yang 2007 ke bawah. Biasanya kita tinggal klik kanan, kemudian send to desktop. Nah, sudah tampil di desktop. Nah, ini menunya tidak muncul seperti biasa. Olehnya itu kita lakukan dua langkah. Yang pertama, kita klik kanan, kemudian pilih mode. Nah, kemudian open file location. Kalau memang tidak tampil di bagian sini karena sudah banyak file yang kita buka. Ini adalah history file Word yang sudah kita kerjakan. Mode, kemudian file open location, kemudian kita tinggal cari aplikasi Word. Nah, ini adalah bagian daripada Microsoft Office 2016. Ada Access, ada Excel, kemudian ada OneNote, kemudian ada Outlook, Publisher, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kita fokuskan pada Microsoft Office Word 2016. Klik kanan, kemudian send to desktop. Oke, sehingga kita bisa lihat tampil seperti ini. Oke, selanjutnya seperti biasa kita tinggal klik dua kali. Nah, tampilannya memang cukup berbeda dengan aplikasi atau versi Office 2007 ke bawah. Ya, 2010, 13 ini hampir sama semua. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda bisa lihat di layar. Di bagian layar ini, nah, ada di recent di sini adalah history Word atau history data-data atau file yang sudah kita kerjakan. Ini bisa kita langsung buka tanpa membuka atau mencari folder yang sudah kita simpan. Nah, di sini banyak template yang bisa kita pilih. Namun secara umum kita tetap pilih pada bagian yang pertama, blend document, untuk memulai suatu pengetikan naskah ataupun yang lain di Microsoft Office Word ini. Kita pilih yang umum saja. Yang kita pilih ini adalah blend document, sehingga nanti tidak ada template ataupun tema yang ada pada dokumen area atau area kerja. Kita klik blank document. Nah, oke. Ini adalah tampilan awal daripada Microsoft Office Word 2016. Memang desainnya cukup lumayan bagus dibandingkan dengan aplikasi atau versi sebelumnya. Baik teman-teman, untuk langkah awal kita akan memperkenalkan beberapa menu pada aplikasi Word 2016 ini.
Yang pertama, Anda bisa lihat di sudut kanan atas, di sini ada file. Nah, ini ketika kita ingin menyimpan file nantinya. Kemudian di sini ada logo save untuk menyimpan. Nah, di sini namanya quick atau customize quick access toolbar. Nah, ini untuk nanti merubah beberapa settingan pada aplikasi Word ini sendiri. Kemudian yang kedua, Anda bisa lihat di sini ada file, ada home, ada insert. Ini adalah file tab, di mana setiap menu ini atau file ini berisikan perintah-perintah yang akan kita lakukan pada saat melakukan pengerjaan atau pengetikan di Microsoft Word ini. Ada insert, ada desain, ada layout, dan lain sebagainya. Ini namanya file tab. Nah, kemudian pada bagian file tab ini muncul beberapa perintah, ini yang disebut dengan ribbon ya. Oke, kemudian pada bagian atas di sini ada dokumen 1, ini adalah title bar. Nah, ini akan berubah ketika nanti kita menyimpan file. Jadi ketika kita sudah menyimpan filenya, nah di sini akan berubah secara otomatis sehingga bisa ketahuan bahwa file yang kita buka adalah file atas atau file yang berisi tentang ini. Nah, tergantung nama file yang akan kita buat nanti pada saat melakukan penyimpanan. Nah, ini bisa mempermudah ketika kita membuka beberapa file sehingga bisa kita bedakan antara file yang satu dengan file yang lainnya. Selanjutnya, yang terpenting juga yang saya hilangkan tadi di sini adalah ruler. Nah, ini karena memang pada saat kita membuka awal setelah selesai penginstalan ini tidak akan aktif. Nah, cara mengaktifkannya view kemudian ruler. Ini sangat penting teman-teman untuk kita tampilkan karena ini untuk mempermudah kita nanti memberikan spasi atau jarak pada dokumen yang akan kita kerjakan. Ruler. Kemudian selanjutnya ini ada namanya dokumen area atau area kerja. Nah, disinilah kita akan melakukan proses pengetikan naskah ataupun file-file atau bukan file ya, pengetikan naskah baik itu berupa skripsi ataupun mungkin ada yang mau menulis puisi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada scroll. Nah, ini scroll untuk menampilkan page 1, page 2, dan page 3 dan sebagainya. Nah, yang terpenting juga di sini yang secara umum sebenarnya ada minimize, ada maximize, ada close. Kemudian di bagian bawah sini ada zoom control. Nah, ini untuk menampilkan ukuran daripada dokumen area. Nah, kemudian di sini juga ada apa lagi namanya ini? Status dokumen ada di sini. Kemudian ada juga view control atau nah ini. Oke. Nah, saya rasa itu yang terpenting yang kita perlu mengetahui nama daripada atau pengenalan daripada Microsoft Office Word ini. Oke, selanjutnya kita coba setting Microsoft Office Word ini. Yang pertama, biasanya ada tampilan yang berbeda ketika kita melakukan settingan area kerja atau dokumen area. Biasanya kita ingin memberikan ukuran pada masing-masing garis tepi atau margin pada bagian atas atau top.
kemudian di sisi kirinya, kemudian di sisi kanan, kemudian di bagian bottom atau bagian bawah. Nah, ini bisa kita setting atau melihat pada bagian quick access toolbar. Kemudian kita pilih more common, kemudian more option, ini muncul pop-up seperti ini. Selanjutnya kita pilih advance. Nah, pastikan bahwa Anda atau word option ini yang ini sudah menggunakan sentimeter, karena ini sangat berpengaruh pada saat nanti kita melakukan pengeditan margin pada area kerja, karena yang terbaca biasa sentimeter. Kalau inci susah untuk memberikan angka pada setiap margin itu. Nanti teman-teman bisa lihat yang mana sebenarnya yang margin itu. Bagaimana cara pengaturannya, nanti kita lanjutkan. Nah, kemudian ini juga biasanya kalau kita mau tampilkan garis tepi, garis pinggir sebagai pembatas, di sini ada ini ya, show document content, kemudian kita pilih show text boundaries. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, ada tampilan seperti ini. Hanya saja memang pada versi 2016 ini terlalu kelihatan ramai karena di sini ada garis tengah juga. Beda dengan Microsoft Office 2007 ke bawah, 2010 ke bawah. Ini hanya memberikan garis tepi tanpa harus ada garis tengah seperti ini. Jadi memang untuk versi ini dalam hal memberikan garis tepi sampai saat sekarang ini masih saja seperti ini. Saya juga belum tahu gimana cara menghilangkan garis tengah ini. Dan memang rata-rata beberapa tutorial atau beberapa panduan yang saya lihat masih seperti ini. Belum ada solusi. Ya. Olehnya itu saya sarankan lebih baik kita hilangkan saja. Kemudian Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita coba mengedit dokumen area ini atau area kerja ini. Nah, karena begini, ketika kita ingin ingin membuat suatu naskah, baik itu cerpen ataupun skripsi, TPA dan lain sebagainya, yang pertama kita harus perhatikan adalah melihat atau mengubah dokumen area, apakah kita akan menggunakan kertas yang legal atau yang letter, atau yang biasa disebut kertas F4 atau kertas A4. Nah, ini sangat kita hati-hati karena jangan sampai settingan yang ada di Microsoft Word ini kertas A4, nah ternyata kita maunya atau dokumen yang akan kita buat harusnya kertas yang F4 yang panjang. F4 itu yang panjang, kemudian A4 itu yang pendek. Letter bersama dengan A4, legal bersama juga dengan F4. Jadi pada umumnya ketika kita mau membuat skripsi biasanya kita menggunakan kertas A4 atau yang pendek, letter. Nah, untuk cara menyetingnya kita langsung masuk pada materi ini. Pertama, saya perkecil seperti ini supaya kelihatan atau nampak nanti perbedaan. Saya jadikan 2 paragraf. Pertama kita masuk pada layout di file tab tadi ini. Nah, kemudian bisa kita langsung memilih ini. Ini ada normal dan lain sebagainya. Ini orientasinya, jenis kertasnya, kemudian ada size-nya, kemudian ada kolom. Tampilan
rangkuman tampilan daripada settingan ini kita bisa pilih pada bagian page setup. Nah, akan muncul pop-up page setup seperti ini. Nah, ini yang tadi saya maksud, yang bagian margin itu. Ada bagian top di sini, kemudian ada left samping kiri, kemudian ada bottom bawah, kemudian ada right bagian kanan. Nah, ini kita akan setting tergantung daripada dokumen yang akan kita buat. Kalau memang isi naskah itu, dokumen itu banyak, maka kita harus setting di sini supaya nanti dalam satu paragraf ini muat dokumen yang akan kita kerjakan. Nah, jadi tergantung daripada konsumen ataupun orang yang akan membuat atau yang menyuruh kita untuk membuatkan naskah itu. Olehnya itu ini sangat penting kita harus pahami. Bagian top ini, bagian atas kita setting di sini. Nah, ini juga tadi sudah sentimeter, oke, sudah normal. Biasanya kalau skripsi umumnya di sini adalah 4 karena biasanya di sini ada surat ya. Kemudian bagian kiri left biasanya juga di sini 4 karena kita perluas, karena untuk penjilitan di sini nanti pada saat dijilid maka akan ada tersisa. Nah, yang selebihnya itu biasa kita kasih angka 3 cm. Jadi dari fungsi daripada ini penyetingan margin ini adalah untuk menyeting dokumen area. Apakah kita ingin mempersempit atau memperlebar area kerja di sini. Oke. Semakin besar angkanya yang kita simpan di sini, maka semakin sempit area kerja. Anda bisa lihat di sini, kalau saya di sini jadikan 7. Nah, maka topnya akan seperti ini. Artinya area kerja yang di sini, kemudian yang kosong ini. Ketika kita print, maka yang akan terprint hanya bagian ini saja. Dan tempat pengetikan naskah hanya bagian ini saja. Jadi semakin besar angkanya, semakin sempit tempat area kerjanya. 4. Nah, ini kan semuanya. Ketika kita rubah, seumpama di sini 8, maka secara otomatis sisi kiri seperti ini. Artinya apa? Bahwa tempat kita untuk mengetikkan naskah hanya pada bagian ini saja. Bagian ini akan kosong. Ya. Oke, kita normalkan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bagian papernya. Nah, ini paper size. Ini yang saya maksud tadi. Apakah kita akan menggunakan kertas yang panjang atau yang pendek? A4 adalah kertas yang pendek atau letter sama. Kemudian yang kedua adalah kertas legal atau yang panjang. Oke, legal mana? Nah, ini ya. Ini ada legal. Ini F4 ya, kertas yang panjang. Anda bisa lihat perubahannya kalau saya pilih legal. Nah, ini seperti ini. Kalau saya pilih letter seperti ini. Dia melebar ya. A4. Nah, kemudian mana F4? Oh, tidak ada muncul F4. Oh, sorry, memang yang muncul adalah legal. Dia ukurannya sama dengan F4 ya. Legal itu F4, letter itu A4. Nah, umumnya kita pilih A4. Kemudian berarti dia size-nya seperti ini. 21 cm, kemudian tingginya height-nya 29,7 cm. Anda bisa lihat di sini. Ini tidak usah kita rubah. Kemudian yang ketiga yang terpenting juga adalah orientasinya, jenis kertasnya. Karena ada kertas yang berdiri seperti ini, namanya portrait. Kemudian ada yang landscape, yang baring. Biasanya ini kalau kita menuliskan naskah yang berbentuk tabel, biasanya seperti ini. Jadi
dua macam orientasi kertas ini, ada yang portrait, ada yang landscape, ada yang berdiri, ada yang barik. Oke, setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena jangan sampai nanti kita sudah mengetikkan naskah, kemudian baru kita rubah ukuran kertasnya, maka secara otomatis isi daripada dokumen itu juga akan berubah. Nah, ketika isi dokumen itu sudah full sampai di sini, nah ternyata kita mau rubah jadi kertas A4 atau F4, maka secara otomatis dokumennya pasti akan naik lagi. Contoh seperti ini. Jadi anggaplah sudah kita menuliskan naskah seperti ini. Nah, kemudian kita sudah susun rapi dan kita sudah merasa ini rapi semua. Kita ingin print hanya memang satu lembar saja. Ya, ini terhapus semua. Oke, bisa seperti ini. Nah, kita sudah susun rapi seperti ini. Ternyata yang dibutuhkan konsumen, ternyata dia maunya kertas yang panjang, yang F4. Maka ketika kita rubah di layout, kemudian page setup, nah kemudian kita rubah di sini jadi legal atau yang panjang, kemudian kita klik OK, maka seperti ini akan kosong di bagian bawah. Sedangkan ketika format penulisan surat itu tidak nampak baik ketika ada kosong seperti ini. Harus kelihatan penuh dan rapi. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Kalau kita menuliskan ternyata kertas F4 atau yang panjang, sudah full kita rapikan seperti ini, ternyata konsumen maunya kertas yang A4 atau yang pendek. Maka kita rubah jadi kertas A4. Maka pasti naskah ini akan menjadi 2 paragraf. Olehnya itu, hal yang pertama yang kita perhatikan adalah kertas apa yang akan kita gunakan, kemudian jarak atau marginnya seperti apa. Kalau memang ada kop, berarti kita perbesar ukuran bagian atas, kemudian kalau memang dijilid, maka perlebar atau perbesar angka di bagian sisi kiri. Karena di sini nanti ada jilid. Ketika ukuran sisi kanan dengan sisi kiri sama, maka ketika dijilid, maka tulisan ini akan terlalu mepet ke sisi kiri ini. Sehingga memang kita harus memberikan ruang untuk penjilidan di sini. Oke, ini untuk pengenalan daripada dasar daripada Microsoft Word ini sebelum kita melakukan atau menuliskan naskah di area kerja, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di video tutorial berikutnya. Untuk sementara 2 materi pada hari ini, bagaimana pengenalan tentang Microsoft Office Word. Ada beberapa file tadi atau beberapa, bukan file ya, ada beberapa menu, kemudian beberapa fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua, menyeting area kerja atau dokumen area, sehingga nanti akan memudahkan untuk melakukan pengerjaan atau penulisan naskah, baik itu skripsi, surat, dan lain sebagainya. Oke, olehnya itu tutorial pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di video tutorial berikutnya. Mungkin bagaimana cara menyeting atau mengedit teks, membuat daftar isi, dan lain sebagainya. Baik, semoga bermanfaat video tutorial kali ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.